Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Visi GB Ebenezer Simpangan. Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Kau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita bersyafaat, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, buat Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pandemi ini akan segera berakhir Tuhan Yesus. Kami berkatakan pandemi ini keluar dari negeri kami. Krisis ekonomi keluar dari negeri kami Tuhan Yesus. Juga tidak hanya negeri kami, juga buat bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya akan ada kebangkitan terjadi buat setiap bangsa-bangsa, secara khususnya buat Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, semua jajaran. Kami percaya ada terang kasih karunia Tuhan, ada roh takut akan Tuhan yang Kau limpah-limpahkan buat pemimpin kami agar membawa bangsa kami ini keluar dari pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, kota Depok Tuhan Yesus. Kami percaya kota kami akan menjadi kota berkemenangan Tuhan. Kota kami akan menjadi reruntuhan yang bangkit kembali Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan Yesus kebangkitan terjadi di kota kami Tuhan. Tuhan lawat kota kami Tuhan. Tuhan lawat kota kami Tuhan Yesus. Kau berkati pemimpin kota kami Tuhan Yesus, Bapak wali kota, wakil wali kota beserta jajaran semuanya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Tuhan Yesus penuaian terjadi Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan juga Kau tambah-tambahkan untuk pemimpin kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan Yesus, Pak Niko Nyotoro Harjo, beserta keempat para wakilnya Tuhan. Kami percaya Engkau tajamkan terus visimu Tuhan Yesus. Kau terus tajamkan visimu Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Tuhan Yesus visi yang lebih tajam lagi Tuhan. Di 2020 ini new dimension Tuhan Yesus terjadi Tuhan Yesus. Dan kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak jiwa akan dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan selalu senantiasa sempurna untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus Paniko. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan juga Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk Gembala Rayon 9 Pak Yongki Tovan Wijoyo Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, melalui penggembalaan hamba-Mu kami akan melihat Tuhan Rayon 9 dijamah. Rayon 9 akan mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini kami di dalam pandemi, kami akan melihat Tuhan Yesus pertumbuhan jiwa-jiwa terjadi buat Rayon 9 Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dan kedua wakilnya, kesehatan, kekuatan Tuhan sempurna terjadi atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pak Riki Momongan Tuhan Yesus. Tuhan, bukan suatu kebetulan Kau tempatkan hamba-Mu di gereja kami Tuhan. Kami juga akan melihat Tuhan Yesus kebangkitan generasi Yeremia terjadi melalui tempat kami Tuhan Yesus. Kebangkitan atas gereja-Mu Tuhan Yesus, GB Ebenezer Simpangan terjadi melalui penggembalaan hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus beserta Ibu Rebona wakilnya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan terus yang sempurna Engkau nyatakan buat hamba-Mu Pak Riki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus,
Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dan orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Kami perkatakan, hai Engkau yang sakit, Engkau sembuh saat ini juga. Hai Engkau yang berbeban berat, Engkau dilepaskan saat ini juga. Hai Engkau yang butuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan saat ini juga. Kami akan melihat mukjizat terjadi Tuhan Yesus. Mukjizat-mukjizat terjadi Tuhan Yesus. Buat hamba-hamba-Mu, buat anak-anak-Mu, buat jemaat-jemaat-Mu, buat setiap semua orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami percaya ada impartasi kuasa Tuhan mengalir Tuhan Yesus melalui puji-pujian, penyembahan dan firman yang kami dengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat generasi Yeremia di Indonesia dan juga secara khususnya di Korea Selatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat pergerakan itu terjadi di Korea Selatan Tuhan. Kami perkatakan Korea Selatan bangkit, generasi Yeremianya bangkit Tuhan Yesus. Kami akan melihat pertumbuhan jiwa juga besar-besaran terjadi Tuhan Yesus di Indonesia dan juga di Korea Selatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Karena kasih-Mu
dipuji dan disembah, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak dimuliakan, sebab Kau yang layak Tuhan, dipuji dan disembah, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak dimuliakan, sebab Kau yang layak Tuhan, dipuji dan Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita,
memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.
buat pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh berkumpul bersama lagi Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau persiapkan hati kami Tuhan. Kau persiapkan hati kami biar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap Tuhan untuk menerima benih yang datangnya daripada Engkau. Dan biar Engkau sendiri menumbuhkan setiap benih dalam hati kami. Biar itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau sendiri yang memimpin Tuhan Yesus firman-Mu. Biar Kau sendiri yang menggiring setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara terkasih. Tidak terasa Bapak Saudara kita sudah sampai di minggu kelima di Agustus ini. Bahwa kita percaya apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah kita alami sepanjang bulan Agustus ini Tuhan terus pelihara kita semua. Bahkan kita boleh ada sampai hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Dimana kita tahu bahwa Agustus adalah bulan kemerdekaan begitu Bapak Ibu. Nah, dan kita percaya bahwa euforia kemerdekaan ini tidak semerta-merta luput setelah kita melewati bulan Agustus begitu. Tapi kita merayakan ini sebagai bulan kemerdekaan, kita percaya juga, dan oleh karena itu hari ini saya mau tetap sharingkan firman Tuhan walaupun kita di minggu kelima, kita mau share firman Tuhan mengenai hal yang bersifat dengan kemerdekaan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan di Roma 6 ayat 18. Kita buka firman Tuhan di Roma 6 ayat 18, saya bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya bacakan sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan amin. Bapak Saudara, hari ini tema firman Tuhan yang mau saya sharingkan hari ini adalah umat yang merdeka Bapak Ibu. Nah Bapak Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam firman Tuhan yang akan kita baca ataupun kita renungkan sama-sama, saya punya sebuah cerita Bapak Saudara mengenai Teruo Nakamura. Kalau Bapak Saudara lihat di layar kaca atau layar gadget Bapak Saudara terkasih, di situ Bapak Saudara bisa melihat bahwa di foto itu ada yang foto atas yang sedang dikenakan bunga-bunga. Itu dia sedang berada di sedang berada di Jepang. Yang di bawah dia sedang diwawancara oleh media-media, dan itu Teruo Nakamura yang sebelah kanan atas itu sedang berada di Jepang Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, siapa Teruo Nakamura ini Bapak Ibu? Nah, Teruo Nakamura adalah ex tentara Jepang yang tinggal di Kepulauan Morotai sejak tahun 1944 sampai 1974. Dan Teruo Nakamura ini menjadi salah satu saksi hidup Perang Dunia Kedua. Bapak Saudara, kalau melihat ceritanya begitu ya, bahwa di tahun 1974 ini menjadi sebuah kehebohan di media internasional, bahkan karena Teruo Nakamura ini ditemukan oleh pasukan militer pada saat itu di pedalaman Kepulauan Morotai begitu. Nah, Bapak Saudara perlu mengetahui bahwa Teruo Nakamura ini telah tinggal selama 30 tahun Bapak Ibu. Dia sudah tinggal 30 tahun di pedalaman Kepulauan Morotai. Dan Bapak Saudara, mengapa Teruo Nakamura ini tetap tinggal di pedalaman Kepulauan Morotai selama 30 tahun? Karena begini Bapak Saudara, dia merasa setiap perang belum berakhir. Gitu ya. Teruo Nakamura merasa bahwa perang itu belum berakhir. Oleh sebab itu, karena pada saat itu posisi tempat dia bermukim atau dia tinggal itu dekat dengan namanya lapangan TNI AU kita gitu, Angkatan Udara kita. Perlu ketahui ya, Kepulauan Morotai ini terletak di Maluku Utara begitu. Nah, saat dia melihat pesawat Hercules terbang begitu, dia merasa bahwa itu ada pesawat musuh Bapak Saudara, dan saat itu lewat dia selalu bersiaga. Bahkan Bapak Ibu kalau melihat artikel yang ada di Google ataupun di tempat lainnya, itu bertuliskan bahwa dia itu masih mempunyai senjata aktif begitu. Senjata aktif yang dipakai perang, dan dia masih mempunyai 14 peluru yang itu masih bisa dipakai untuk berperang. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berpikir mengapa ya Teruo Nakamura ini tetap berada di pedalaman Kepulauan Morotai pada saat itu. Mungkin ada yang mengatakan bahwa dia itu telah ditinggal teman-temannya meninggal begitu ya, pasukan-pasukan yang lainnya, tentara-tentara Jepang lainnya sudah ditinggal, dan pada akhirnya dia mencoba untuk bertahan hidup di dalam pedalaman Kepulauan Morotai Bapak Ibu. Nah lalu sekarang pertanyaan adalah apa korelasinya dengan firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara,
korelasinya adalah bahwa gini, seseorang begitu ya, seseorang di saat dia tidak mau keluar dari ketakutan dia, di saat seseorang itu tidak mau keluar dari comfort zone dia, maka dia tidak akan tidak akan tahu bahwa pada kasus ini adalah Tero Nakamura begitu. Dia tidak tahu bahwa Indonesia sudah merdeka, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu status kemerdekaan yang sudah didapatkan. Dia merasa bahwa masih terjadi perang, Bapak Ibu Saudara. Nah, padahal gitu ya, 1 tahun setelah dia ditempatkan di Kepulauan Morotai, Indonesia sudah merdeka di tahun 1945. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu yang mau saya sampaikan adalah apa? Penting bagi setiap kita, khususnya orang-orang percaya, sadar, tahu, dan yakin status kita sebagai orang merdeka, Bapak Ibu. Begitu ya. Penting bagi kita tahu status kita sebagai orang merdeka. Karena apa? Ya, itu dia Bapak Ibu Saudara, bahwa pagi hari ini kita mau mempelajari begitu ya. Mau mempelajari bahwa kita setiap orang percaya adalah umat yang merdeka, Bapak Ibu. Setiap orang percaya yang mengenal Tuhan, yang mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah umat yang merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita menjadi umat yang merdeka? Pertanyaan seperti itu. Nah, saya punya 3 alasan Bapak Ibu. Punya 3 alasan mengapa kita orang percaya, kita orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah umat-umat yang merdeka, Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita adalah umat yang merdeka karena Yesus yang memerdekakan kita. Kita baca firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak Saudara, jelas tertulis ya bahwa di situ dikatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sekarang begini, kemerdekaan yang kita dapatkan itu saya terkadang merasa bahwa beberapa orang begitu, bahkan orang percaya juga kadang-kadang mendapatkan kemerdekaan yang palsu. Maksudnya kemerdekaan palsu seperti apa? Dia merasa dia punya uang banyak, maka mereka merdeka dari yang namanya hidup susah, merdeka yang dari namanya hidup dalam kesulitan. Mungkin secara finansial iya, tetapi Bapak Ibu Saudara boleh lihat di luar sana banyak orang-orang yang bahkan berlebihan istilahnya uang, secara materi. Mereka punya cerita bahwa mereka sulit untuk tidur. Justru itu tidak menjadikan serta-merta menjadikan seseorang merdeka. Itu Bapak Ibu. Atau mungkin seseorang yang sakit begitu ya. Seseorang yang sakit lalu dia mencoba untuk mencari pengobatan, bahkan sampai pengobatan alternatif begitu. Saya tidak bilang bahwa orang sakit tidak boleh berobat, tidak Bapak Saudara. Tetapi bukan itu yang kita cari. Tapi bukan itu yang kita andalkan. Begitu ya. Kita harus mengandalkan yang namanya Yesus. Karena apa? Yesus telah memerdekakan kita dari segala sakit penyakit, dari segala kemiskinan Bapak Ibu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kita akan dapatkan semua kemerdekaan itu. Bapak Ibu Saudara kalau pelajari nanti ada di namanya kita KOM begitu ya. Itu di KOM itu ada yang namanya pertukaran besar di atas kayu salib. Salah satunya adalah kita yang miskin diperkaya oleh karena Tuhan Yesus. Kita yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu perlu dalam diri kita tahu status kita sebagai umat yang merdeka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Bukan kekayaan kita yang memerdekakan kita. Bukan relasi-relasi kita, bukan teman-teman kita di luar sana yang mungkin berlimpah kita merasa, atau orang tua kita yang mempunyai banyak harta, itu membuat kita merdeka dan kita merasa kita bebas dari segala sesuatu itu. No, saya mau katakan hari ini, no, tidak sama sekali Bapak Ibu. Tetapi yang membuat kita bisa merdeka hanya satu nama, Yesus. Hanya Yesus saja yang sanggup untuk memerdekakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 32, berkata seperti ini firman Tuhan, di Yohanes 8 juga di ayat 32 berkata seperti ini, bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran memerdekakan kamu. Bapak Saudara, saya di sini punya 2 arti kebenaran di sini. Yang pertama, Bapak Saudara, kebenaran kita lihat lebih dalam lagi begitu ya. Kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang pertama apa? Kita buka di Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes, amin Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita lihat tadi ya di ayat 32 bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, kebenaran ini apa maksudnya?
Kebenaran yang pertama adalah Yesus, sudah jelas bahwa anak yang tadi memberikan kita. Lalu kebenaran ini dipertajam lagi bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran. Oleh sebab itu, karena Yesus telah memerdekakan kita, dan hanya di dalam Yesus saja, hanya kebenaran yang berada di dalam tubuh Yesus, itulah yang memerdekakan kita. Lalu kebenaran dalam arti yang kedua Bapak Ibu. Kita lihat di Yohanes 17 ayat 17b, saya bacakan saja. Firman-Mu adalah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu adalah kebenaran. Lalu arti kebenaran yang kedua adalah firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan ini adalah apa? Itu adalah Injil, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah Alkitab yang kita punya di rumah kita, di HP kita, di gadget kita setiap hari, yang kita terus bisa bawa-bawa setiap hari. Itulah kebenaran, Bapak Ibu. Saya punya sedikit bayangan bahwa begini, kemerdekaan yang kita dapat atas nama Yesus, yang diberikan oleh Yesus itu adalah long lasting. Tetapi dalam keseharian kita akan merasa butuh kekuatan yang terus meyakinkan kita bahwa kita telah merdeka. Melalui apa? Ya ini firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, dia akan terus membenarkan, menguatkan kita, membuat kita terus merasa bahwa kita telah merdeka. Dengan apa? Dengan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Dia terus jadikan kita kepala bukan ekor. Janji Tuhan apa? Di saat kita merasa kita sakit oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Lalu saat kita merasa di dalam pencobaan yang rasanya tidak mungkin, tidak bisa kita lalui, firman Tuhan bilang apa? Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu penting bagi kita tahu bahwa kebenaran inilah, ya, karena yang tadi kita baca di ayat 32, kebenaran yang memerdekakan kamu. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, kebenaran ini adalah melalui Yesus dan juga melalui firman Tuhannya yang terus kita baca setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga mau cerita sedikit mengenai bangsa Israel. Begitu. Nah, bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah, kita tahu semua. Bangsa Israel dibawa keluar oleh Allah dari perbudakan Mesir, dimerdekakan oleh Allah dari perbudakan Mesir, ya kita tahu oleh kuasa Allah, tapi juga melalui Musa begitu ya. Tetapi oleh karena kekuatan Allah, maka Israel dapat dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Akan tetapi apa Bapak Saudara? Akan tetapi apa? Kita tahu bahwa orang Israel gitu ya, orang Israel merasa bahwa dia itu dibawa keluar bukan untuk dimerdekakan, Bapak Ibu. Mereka merasa mereka dibawa keluar bukan untuk dimerdekakan. Mereka merasa mereka dibawa keluar itu untuk menderita. Kalau Bapak Saudara melihat bahwa pada saat mereka dikejar-kejar oleh pasukan Mesir begitu, mereka mengeluh gitu. Mereka mengeluh kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami keluar untuk kami dibunuh di padang gurun?" Dan masih banyak lagi kalau Bapak Saudara bisa baca di Keluaran. Begitu Bapak Saudara. Nah, orang Israel ini tidak tahu status mereka dimerdekakan oleh Allah. Oleh sebab itu apa? Mereka bersungut-sungut Bapak Saudara. Mereka bersungut-sungut Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya punya statement begitu. Saya punya statement bahwa orang yang dimerdekakan oleh Tuhan harus mempunyai respon yang baik juga. Sekalipun kita dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi kita harus sadar gitu ya, status kita sebagai orang merdeka, status kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, diresponi dengan baik, bukan bersungut-sungut, maka itu akan mendatangkan mukjizat. Tetapi di saat kita bersungut-sungut seperti halnya bangsa Israel, Bapak bisa lihat, maka apa? Murka Tuhan yang turun. Maka murka Tuhan turun atas bangsa Israel karena mereka bersungut-sungut. Tetapi saat kita punya respon yang baik, kita tahu sekarang bahwa sungguh-sungguh bahwa Yesus yang memerdekakan kita. Karena Yesus, karena anak kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Maka kita tahu bahwa Tuhan Allah sendiri yang memerdekakan kita, maka itu akan membuat kita tidak lagi menjadi bersungut-sungut. Amin Bapak Saudara. Nah, alasan yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita setiap orang percaya adalah umat yang merdeka? Karena Yesus mau kita berdiri teguh dan bebas dari kuk perhambaan. Kita baca firman Tuhannya di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan amin Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, firman Tuhan ini luar biasa banget gitu ya. Bahwa jelas tertulis bahwa dia mau kita berdiri teguh Bapak Saudara. Nah ini kalau saya bisa balik gitu ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu di sini apa?
karena Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh. Karena Kristus telah memberikan kita, maka berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Saudara, kalau kita melihat konteks ayat Alkitab ini, maka saya pelajari bahwa pada zaman dahulu di Galatia ini, di jemaat Galatia ini, orang-orang yang Yahudi, Kristen Yahudi, itu memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk apa? Melakukan hukum-hukum Taurat. Oleh sebab itu di sini tertulis bebas dari kuk perhambaan, begitu. Mereka memaksa orang-orang yang Kristen non-Yahudi untuk melakukan ritual-ritual yang sesuai dengan hukum Taurat, contohnya sunat maupun dengan hukum-hukum Taurat lainnya. Sementara Paulus mengajarkan bahwa bukan karena hukum Taurat, bukan karena melakukan hukum Taurat maka seseorang diselamatkan, tetapi karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi karena anugerah Tuhan, karena iman percaya pada Tuhan Yesus, itulah yang membuat kita diselamatkan. Nah, balik lagi ke dalam konteks kita berbicara mengenai Galatia 5 ini ayat 1. Kalau Bapak Saudara baca di perikop selanjutnya, itu berbicara mengenai hidup menurut daging dan roh, Bapak Saudara. Bebas dari kuk perhambaan ini juga berbicara mengenai bebas dari kuk perhambaan dosa. Lepas dari namanya hidup menurut daging kita sendiri. Dan kita hidup menurut roh, Bapak Saudara. Nah, karena kita telah dimerdekakan, begitu ya. Kita tadi kan sudah tahu bahwa Yesus telah memerdekakan kita. Nah, karena kita telah dimerdekakan, Dia mau kita hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh, hidup menurut Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Dia mau kita menjadi agen kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui buah roh yang terpancar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia mau kita melakukan yang namanya hidup di dalam roh. Agar kita bebas dari namanya kuk perhambaan lagi. Kita tidak lagi hidup menurut daging kita, tapi kita hidup di dalam roh. Nah, hidup di dalam roh ini, Bapak Saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus itu melakukan karyanya yang begitu luar biasa, agar yang namanya kalau kita sudah dimerdekakan dari misalkan keterikatan begitu, maka Dia akan memberikan rohnya, ditambah keinginan dari kita juga, tambah doa-doa dari kita, dan Roh Kudusnya diberikan kepada kita, agar kita misalkan contoh kita dulu adalah orang perokok misalkan. Lalu kita berpindah menjadi orang yang mau berhenti merokok, kita lahir baru, dan maka kita diharuskan untuk berhenti merokok. Nah, saat kita mau berhenti merokok ini pasti ada keinginan dalam diri kita, tetapi sudah ada roh, hidup menurut roh. Maka kita harus mengikuti keinginan roh di dalam diri kita, bukan lagi keinginan daging. Kita tahu bahwa merokok itu merusak tubuh. Oleh sebab itu, tidak mungkin bahwa itu datang dari roh. Itu sudah pasti datangnya dari keinginan daging kita. Maka dari itu, Bapak Saudara, penting bagi kita mengerti bahwa saat kita dimerdekakan, Tuhan Yesus mau kita tuh bebas daripada namanya hidup menurut daging. Nah, Bapak Saudara, di saat kita tahu kita mau hidup di dalam roh, saya bacakan ya, di Galatia ayat 13, di Galatia 5 juga, berkata seperti ini, Bapak Ibu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Yes. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan amin. Nah, Bapak Saudara, wah ini luar biasa banget gitu ya, bahwa kalau kita pelajari firman Tuhan itu begitu tajam dan begitu dalamnya begitu. Dia berkata bahwa seperti ini. Itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan kita seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah di saat kita hidup di dalam roh, maka layanilah seorang akan yang lain. Firman Tuhan jelas berkata, saat kita sudah kita tahu ya, Tuhan Yesus tadi kita pertama bahas, Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Lalu setelah Tuhan Yesus memerdekakan kita, Dia mau kita hidup di dalam roh. Saat kita hidup di dalam roh, Dia mau kita apa? Kita menjadi hamba seorang akan yang lain. Bapak Saudara, saya punya cerita mengenai Thomas Jefferson. Kalau Bapak Saudara tahu, dia adalah salah seorang yang bapak pendiri Amerika Serikat begitu. Dia lahir pada bulan Juli tanggal 4 1776. Dia juga orang yang salah satu orang yang menuliskan Declaration of Independence begitu ya. Itu deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, saya mencoba mengutip salah satu pasal pendek di dalam deklarasi tersebut.
Thomas Jefferson berkata seperti ini, menuliskan seperti ini. Kami berpegang pada asas bahwa segenap manusia diciptakan sama dan bahwa manusia diberkati oleh penciptanya dengan beberapa hak asasi yang tak boleh diganggu-gugat. Di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Nah, Bapak Saudara, seseorang itu mengejar kemerdekaan. Dan dalam sini contohnya misalkan Thomas Jefferson beserta beberapa bapak pendiri Amerika Serikat. Mereka mengejar kemerdekaan untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak. Buat siapa? Bukan buat mereka saja, tetapi buat semua rakyat Amerika, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya yakin gitu ya bahwa kita tahu bahwa bapak-bapak pendiri Amerika Serikat zaman dahulu itu begitu kuatnya keyakinan mereka akan Tuhan Yesus begitu. Oleh sebab itu saya merasa bahwa ada keterikatan, ada relasi antara piagam ataupun salah satu pasal ini dengan Galatia ayat 13 yang tadi kita baca Bapak Ibu. Bahwa tadi kan berkata bahwa kemerdekaan itu sebagai kesempatan bukan untuk sebagai kesempatan kita hidup dalam dosa, tapi untuk melayani seorang kan yang lain. Sama seperti ini, mereka juga Bapak pendiri Amerika Serikat ini mengejar kemerdekaan bukan untuk mereka sendiri, tetapi untuk rakyat Amerika Serikat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, setelah kita tahu bahwa kita harus hidup untuk saling melayani, marilah Bapak Saudara, saat kita tahu, kita sadar, kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita hidup di dalam roh, marilah kita hidup untuk dapat saling melayani. Saya ada satu video Bapak Saudara yang Bapak Ibu Saudara akan saksikan sebentar lagi. Ini berbicara mengenai sebuah tindakan kebaikan yang dimana itu akan mentransferkan satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Silahkan menyaksikan Bapak Ibu.
Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh why can't sudah saksikan ya video tersebut ya. Nah, di dalam video tersebut kita bisa melihat bahwa di saat kita mempunyai kebaikan, di saat kita mencoba untuk memberikan kebaikan kita kepada orang, begitu ya. Kita mencoba melayani seorang dengan yang lain, maka kebaikan itu pun akan ditransferkan oleh orang yang menerima kebaikan tersebut. Maka itu tidak akan berujung, Bapak Saudara. Begitu indahnya kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan, bila kita melakukan firman Tuhan seperti ini, Bapak Saudara. Bahwa kita harus hidup melayani seorang akan yang lain dengan kasih, Bapak Ibu. Dan itu akan mentransferkan kebaikan kasih kita dari satu orang. Saya percaya gini, sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat memang mudah ditransferkan. Tetapi sesuatu yang baik pun akan mudah ditransferkan juga kepada orang lain. Contoh di saat kita mungkin sudah memberikan berkat kepada orang lain yang berkebutuhan. Dan di saat orang itu menerima berkat dan saat orang itu diberkati, maka dia akan memberkati lagi orang lain. Maka orang itu diberkati, terus seperti itu Bapak Ibu. Mental seperti itulah yang harus kita bangun. Bahwa kita harus melayani dulu seseorang akan yang lain dengan kasih. Maka kebaikan-kebaikan Tuhan, maka mukjizat-mukjizat Tuhan, maka Tuhan Yesus di surga akan melihat setiap anak-anaknya yang melakukan hal seperti itu. Maka dia akan terus mencurahkan berkatnya, maka dia akan terus mencurahkan kasihnya buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Yes. Lalu yang ketiga, Bapak Saudara, alasan yang ketiga, mengapa kita setiap orang percaya dalam merdeka, kita baca firman Tuhan di Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin Bapak Saudara. Yes. Saat saya mencoba untuk menyiapkan materi ini, Bapak Saudara, saya mendapatkan suatu rema yang begitu luar biasa, Bapak Saudara. Apa remanya, Bapak Saudara? Bahwa rancangan Tuhan buat setiap manusia itu begitu dahsyat, begitu baiknya Tuhan kita. Bahkan dia telah menyiapkan kita, dia telah memerdekakan kita. Ingat ya, di pertama tadi alasan kita dimerdekakan karena Yesus memerdekakan kita. Allah sendiri yang dengan keilahiannya, dengan kekuatannya dia memerdekakan kita. Nah setelah dia memerdekakan kita, kita hidup di dalam roh, kita melayani satu dengan lain. Dan karena itu dia mau kita hidup kekal Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, begitu ya, itu ujung-ujungnya tetap untuk hidup kekal kita Bapak Ibu. Di sini Roma menuliskan seperti itu bahwa setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pengudusan di sini berbicara juga mengenai pemurnian Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita akan kamu beroleh buah. Buah ini apa maksudnya? Yaitu tadi kita bicara mengenai buah roh Bapak Ibu. Kita akan peroleh buah roh saat kita dimerdekakan dan kita menjadi hamba Allah, kita akan menerima yang namanya buah roh. Dan buah roh yang kita terima akan membawa kita kepada pengudusan Bapak Ibu. Di saat kita terus melakukan firman-Nya, di saat kita melakukan apa yang dituntun oleh Roh Kudus, maka sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Yes, itu makanya saya bilang bahwa saya begitu bersuka cita saat saya menyiapkan materi ini. Karena apa? Karena Tuhan menyiapkan kita, rancangan Tuhan itu dari awal sampai akhir itu jelas Bapak Ibu. Dia jelas membuat kita tahu ya bahwa manusia itu sebenarnya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka sudah sepantasnya kita ini tidak beroleh hidup kekal. Tapi karena apa? Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya
setiap kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sama bukan? Ini adalah hidup kekal yang sama juga disampaikan di Roma 6 ayat 22. Di saat kita percaya kepada Tuhan, maka kita terima, dimerdekakan, kita menjadi hamba Allah. Lalu setelah menjadi hamba Allah, kita boleh melayani seorang dengan yang lain, kita akan beroleh buah roh. Lalu buah roh itu bertumbuh di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang membantu kita untuk membuahkan buah roh itu makin lebat lagi. Dan lalu membawa kita pada pengudusan, dan setelah itu hidup yang kekal. Bisa bayangkan Bapak Saudara, rancangan Tuhan itu begitu hebat. Rancangan Tuhan kita begitu luar biasa, amin. Nah Bapak Saudara, lalu apa kesimpulannya Bapak Saudara? Melalui firman Tuhan yang setelah kita dengarkan gitu ya pada pagi hari ini. Nah yang saya mau sampaikan begini Bapak Saudara. Di awal kita tahu bahwa kita harus sadar status kita sebagai orang merdeka, Bapak Ibu. Saat kita tahu status kita adalah orang merdeka, maka kita tahu juga bahwa dengan status tersebut kita mendapat karunia dari Tuhan, yaitu apa? Roh tadi. Untuk apa? Untuk melayani seorang dengan yang lain. Tapi pada saat kita dimerdekakan oleh Tuhan, gitu ya, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka status tersebut jangan justru membuat kita menjadi sombong. Sombong maksudnya seperti ini, saya ini orang merdeka loh, saya bebas untuk melakukan apapun. No, nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi dengan kemerdekaan yang kita peroleh, kita harus melayani seorang dengan yang lain. Karena firman Tuhan juga berkata, siapa yang terbesar di antara kamu adalah sebagai pelayanmu. Jadilah pelayan. Karena itu yang Tuhan Yesus mau daripada setiap kita. Kita harus jadi pelayan agar kita menjadi terbesar. Tapi bukan masalah terbesarnya. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita harus melayani seorang dengan yang lain dengan penuh kasih Bapak Ibu. Oleh sebab itulah, melalui firman Tuhan tersebut, kita juga jangan merasa kita hebat. Karena kekuatan kita sendiri kita merdeka. Yes, saya bisa merdeka seperti yang tadi saya bilang. Kita merasa kita punya relasi, kita punya teman, kita punya uang yang banyak. Kita merasa, wah saya nggak butuh Tuhan. Saya udah hidup merdeka kok dari segala susahan. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara saat ini punya pemikiran seperti itu, tolak dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Itu sifatnya tidak kekal Bapak Ibu. Semua yang kita terima, itu semua tidak kekal. Harta di bumi ini sifatnya tidak kekal Bapak Ibu. Tapi kumpulkanlah harta di surga kata Tuhan. Amin Bapak Saudara. Oleh karena kemerdekaan kita tersebut, oleh karena iman kita tersebut, maka kita akan melihat kesudahan dari setiap hidup kita adalah kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin Bapak Saudara. Yes Bapak Saudara, itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk berdoa, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan yang begitu luar biasanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau kembalikan kami lagi Tuhan, kesadaran kami lagi Tuhan Yesus bahwa kami, setiap orang yang percaya kami adalah orang-orang merdeka Tuhan. Dan kami tidak mau mengandalkan orang-orang di luar sana Tuhan. Kami dimerdekakan oleh karena nama-Mu ya Tuhan Yesus, bukan karena yang lain Tuhan. Oleh karena kami dimerdekakan oleh-Mu Tuhan, maka setiap sakit penyakit kami pun dimerdekakan oleh-Mu. Setiap kesusahan finansial pun akan dimerdekakan oleh karena-Mu ya Tuhan Yesus. Dan setiap apapun yang kami alami, pencobaan-pencobaan yang kami alami, kami akan dimerdekakan oleh karena Engkau gembala kami. Engkau yang akan menuntun kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus itu akan menghasilkan buah roh Tuhan. Dan di dalam buah roh itu Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus akan melayani seorang dengan yang lain Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus kesukaan terbesar kami Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melayani seorang dengan yang lain. Dan sampai pada akhirnya Tuhan, kami boleh beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di surga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-umat, buat setiap orang yang mendengarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman ini Tuhan Yesus, seperti pedang Tuhan Yesus, bermata dua Tuhan Yesus, yang sanggup Tuhan Yesus untuk menyayat, untuk memotong setiap kuasa-kuasa kegelapan yang menolak segala firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan itu juga akan kembali kepada hamba. Biar juga Tuhan Yesus ini boleh menjadi pedang roh-Mu Tuhan Yesus yang tajam, yang baru Tuhan Yesus, yang boleh kami pergunakan Tuhan untuk kami menangkis segala intimidasi iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan kami adalah umat yang merdeka. Haleluya, amin. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah memberkati setiap kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat salib-Mu Tuhan yang sudah memerdekakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Oh rabataka syandara labata karalabata karalaba ya ralaba. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah-rumah. Mari kita mengucap syukur, naikkan syukur kita, korban syukur kita kepada Tuhan. Karena kuasa salibnya sudah memerdekakan kita. Oh rabataka naralabata karababa. Kami mengucap syukur Tuhan buat salibmu Tuhan. Yang sudah menebus kami Tuhan dari cara hidup kami yang sia-sia ya Tuhan. Kinaralata karalabata karalaba. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kuasa firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan meteraikan buat setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang telah ditebus oleh karya salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa sekarang Tuhan buat umat-Mu Tuhan. Kalau saat ini ada yang terikat Tuhan, kami berdoa. Biar kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus saat ini memerdekakan setiap umat-Mu yang terikat. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap ikatan mereka dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiralata karalabata karalaba ya ralaba. Tuhan kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan biar salib-Mu Tuhan menyembuhkan mereka dengan sempurna ya Tuhan. Karena Engkau sudah tanggung semua derita kami, penyakit kami di atas kayu salib Tuhan. Tuhan sudah tanggung semuanya ya Tuhan. Dan kami tahu oleh kuasa bilur-bilurnya, kulit bilur-bilur-Mu Tuhan, apapun sakit penyakit kami percaya disembuhkan. Saat ini kami terima Tuhan, kami terima berkat kesembuhan, kami terima berkat kemerdekaan ya Tuhan, oleh kuasa salib Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan. Lawatan Allah terjadi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Buat setiap rumah tangga, buat setiap umat-Mu Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hanya dimerdekakan Tuhan, tetapi ada berkat yang berlimpah-limpah. Ada berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan nyatakan buat setiap pribadi, Tuhan nyatakan buat setiap rumah tangga. Bahkan buat masa depan kami ya Tuhan. Kami tidak takut ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang telah menebus kami dan Allah yang telah memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Biar pengurapan yang senantiasa baru Tuhan limpah atas hamba-Mu Tuhan. Limpah atas setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Pakai setiap anak-anak muda Tuhan. Pakai generasi Yeremia Tuhan pada pagi ini Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak orang yang ditebus. Banyak anak-anak muda yang dijangkau, dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terus Tuhan kami berdoa, limpahkan pengurapan yang baru atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat umat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Inarabata kasyandara labata karalaba. Saya mengajak saudara-saudara yang ada di rumah, yang berulang tahun di bulan Agustus, mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Oh rabata karalabata karalaba. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi ya Tuhan di bulan Agustus ini. Terima kasih buat kasih Tuhan, buat berkat Tuhan. Kalau kami ada, kalau umat-Mu ada hingga pada saat ini karena Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat umur panjang. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan yang memerdekakan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, biar tangan-tangan yang terangkat Tuhan, Kau ulurkan tangan. Jamah Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat yang berulang tahun ya Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang kuat, yang berkuasa menjamah hidup mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, sesuatu yang baru Tuhan sedang limpahkan buat kehidupan hamba-Mu yang berulang tahun. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada masa depan yang penuh harapan, ada janji-janji Tuhan yang tergenapi, ada pintu-pintu yang terbuka di dalam jalan kehidupan setiap umat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, di bulan Agustus ini buat hamba-Mu yang berulang tahun, tambahkan Tuhan, tambahkan kepercayaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar umat-Mu yang berulang tahun bukan hanya sekedar diberkati, tetapi Tuhan pakai dengan dahsyat ya Tuhan. Jadi alat di tangan Tuhan.
Biar melalui keberadaan hamba-hamba yang berulang tahun, nama Tuhan semakin dipermuliakan, ditinggikan ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bagi yang bekerja, kami percaya ada pengurapan double porsi yang turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan buat umat-umat-Mu, semuanya terjadi dan tidak ada yang gagal. Semuanya digenapi ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapa. Sekali kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan berkat kepada kami Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kalau Tuhan terus memelihara kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan terima kasih banyak kalau teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan hamba-hambamu yang sakit saat ini Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya, kami imani Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, sakit apapun yang dialami. Kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit dengan sempurna. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, setiap yang sakit pada pagi hari ini disembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu berjalan ini, berkat Tuhan sempurna buat setiap kami pribadi demi pribadi. Sempurna buat keluarga demi keluarga. Sempurna buat masa depan kami Tuhan. Sempurna Tuhan buat pekerjaan usaha kami ya Tuhan. Dan ada pengurapan yang baru yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Oh rabataka syandara labataka ralabalaba. Bapak ini anak-anak-Mu Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita. Menjadi penolong buat setiap kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.